Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Eva Nur Hasana dari ECGP Angkatan 4 Kota Pekanbaru, SMP Negeri 37 Kota Pekanbaru. Adapun tugas dokumentasi kontekstual kali ini adalah CGP membuat jurnal monolog baik audio ataupun video tentang pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan pada konteks di sekolah asal masing-masing. Iya, cara saya mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak mulai dari modul 1.1 hingga 3.1 ini adalah satu dengan cara berdiskusi. Nah, kebetulan sudah dibentuk praktisi MGMP IPA dan juga ada beberapa rekan praktisi dari guru penggerak yang sebelumnya. Jadi kami dapat berdiskusi tentang hal-hal ataupun pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara obrolan biasa. Nah, obrolan biasa ini biasanya misalnya ketika saya bertugas menjadi guru piket ataupun ketika jam istirahat saya berjumpa dengan rekan-rekan saya, kemudian kami terlibat dalam suatu obrolan biasa. Nah, ketika obrolan biasa itu menyangkut misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan pada program guru penggerak ini yang merupakan hal baru, maka saya menyisipkannya dan teman-teman saya antusias mendengarkan dan mereka juga merespon dan juga berpendapat tentang apa yang saya sampaikan. Nah, yang cara yang ketiga yaitu dengan cara menjadwalkan diadakannya in-house training. Nah, kebetulan in-house training ini akan dijadwalkan setelah nanti anak kami melaksanakan ujian penilaian akhir tahun. Nah, setelah itu menjelang pembagian rapor ada jadwal kelas meeting bagi murid. Nah, sebelum jadi nanti dijadwalkan juga untuk guru yaitu melakukan in-house training. In-house training ini berkenaan dengan persiapan yang akan kami lakukan menjelang penerapan kurikulum merdeka. Nah, sebelum itu tentu kita juga akan diputuskan juga tentang visi misi. Nah, visi misi ini juga diambil dari pembelajaran yang sudah saya peroleh ketika berada di pendidikan guru penggerak ini. Nah, sebelum itu tentunya saya sudah juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah menyarankan saya untuk berdiskusi lebih dahulu dengan rekan-rekan guru penggerak lain dan hal tersebut sudah saya lakukan. Nah, demikian cara saya mentransfernya. Jadi secara resminya mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak ini kepada rekan-rekan guru lain yang dalam skala lebih besarnya adalah dengan cara in-house training yang terjadwalkan, sehingga semua rekan guru dapat duduk dengan manis, kemudian mendapatkan pembelajaran ilmu yang kami dapatkan dari program guru penggerak. Jadi saya bersama rekan-rekan yang sudah tergabung dalam guru penggerak lain di angkatan 1 akan bersama-sama mentransferkan ilmu tersebut. Baik, langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini sangat penting sekali sebelum kita melakukan keputusan. Nah, kemudian selalu berpikir bahwa keputusan yang kita ambil harus selalu berpihak kepada murid, harus selalu menguntungkan murid kita. Dalam artian bukan berarti kita mengenyampingkan permasalahan lain, tetapi kebajikan universal atau hal-hal yang baik, yang disiplin positif, budaya positif yang sudah ditanamkan di sekolah kita itu juga menjadi aturan pertama. Artinya ketika kita membuat keputusan yang berpihak kepada murid, bukan berarti kita mengenyampingkan budaya positif ataupun kebajikan yang sudah kita kesepakati atau sudah kita yakini di sekolah kita. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan
keputusan tersebut. Jadi, keputusan yang diambil tersebut harus dapat kita pertanggungjawabkan dan dilaksanakan. Jadi ada 3 hal yang menjadi langkah awal saya. Yang pertama, keputusan tersebut harus berpihak kepada murid. Yang kedua, tidak melanggar keyakinan yang sudah diyakini oleh sekolah. Kemudian yang ketiga adalah dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah diambil. Mulai kapan Anda menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Baiklah, saya merencanakan apa yang akan saya lakukan mulai dari sekarang. Nah, seperti itu, mulai dari sekarang. Jadi saya berusaha merubah mindset saya bahwa ketika saya membuat keputusan, 3 hal tersebut tidak boleh saya tinggalkan, yaitu berpihak kepada murid, tidak melanggar keyakinan sekolah, dan yang ketiga, bagaimana saya mempertanggungjawabkan dan melaksanakan keputusan yang sudah diambil tersebut. Apakah dapat dilaksanakan atau tidak, dan bagaimana dampaknya terhadap murid saya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Baiklah, yang menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan sebagai pemimpin pembelajaran adalah seluruh rekan-rekan saya yang berada di sekolah. Mereka semua menjadi pendamping saya, menjadi pendukung saya, menjadi pembelajaran saya juga, yang mendewasakan saya. Nah, bagaimana pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini telah mendewasakan saya, memberikan pencerahan pada saya bagaimana cara pengambilan keputusan, sehingga siapa saja yang berada di sekolah bagi saya dapat menjadi pendamping saya dalam pengambilan keputusan ini. Nah, kemudian siapakah yang menjadi teman saya berdiskusi? Yang menjadi teman saya berdiskusi bisa siapa saja, bisa bersumber dari siapa saja, bisa murid saya, bisa orang tua, kemudian bisa juga teman dari praktisi CGP yang berada di sekolah, ataupun praktisi MGMP IPA, ataupun guru yang lainnya. Jadi menurut saya tidak ada batasan siapakah yang menjadi pendamping saya dan siapakah yang menjadi teman diskusi saya. Bagi saya, siapa yang berada di sekitar saya dapat berperan dalam pengambilan keputusan yang akan saya ambil.